Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas online kali ini bersama pemateri yang baru lagi tentunya. Langsung saja perkenalan kakak, silahkan. Oke baik, halo teman-teman semua, kenalin ya, nama saya Idin Ginanjar. Sekarang saya mahasiswa jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Oke, sip. Nah, Kak Aizin ini alumni daripada Man3 Sukabumi atau Mansurade gitu ya. Jadi dulu waktu dia masih SMA, kakak sempat mampir ke sekolahnya. Jadi di sanalah perkenalan kita kayak gitu. Oke, Kak Azin, terima kasih sudah masuk ke kelas online kita. Kita langsung ngebahas hal paling penting dalam perkuliahan, yaitu biaya. Karena bagaimanapun biaya itu paling penting. Orang tua kalian pun gak bakalan nanya apa-apa dulu, pasti nanya biayanya berapa. Nah, berapa tuh? Kalau biaya kayak biaya hidup ataupun UKT gitu. Biaya kuliah dulu deh. Kuliah berarti UKT gitu. Kalau UKT sih gak jauh beda sama perguruan tinggi yang lain gitu. Jadi ada UKT 0, terus juga ada UKT itu berdasarkan golongan gitu. Golongan orang tua gitu, pendapatan orang tua. Kalau di Polban mah ya sekitar 500 sampai 10 juta gitu. Semua jalur masuk gitu. 500 sampai 10 juta. Iya gitu. 100.000 ya? Iya, Oke, siap. Itu tentang UKT-nya. Nah, UKT-nya kan ada beberapa golongan tuh. Iya, benar. Bisa disebutkan golongan 1 sampai akhir? Itu dari golongan 1 sampai golongan 8. Golongan 1 500.000, golongan 2 sejuta lah gitu, sejuta. Dan golongan terakhir 8 tuh bisa sampai 10 juta gitu. Tergantung jurusan sih. Soalnya kan di Polban itu ada jurusan rekayasa sama non rekayasa. Nah, biasanya yang rekayasa itu kayak teknik-teknik. Itu UKT-nya lebih gede gitu dibanding yang non rekayasa kayak gitu sih. Oke. Kalau Kak Izin sendiri berapa tuh? Dapat UKT berapa? Kebetulan sekarang UKT-nya 0 karena alhamdulillah gitu. Dapat bantuan pemerintah yang berupa kartu Indonesia Pintar Kuliah kan. Kalau dulu itu namanya bidik misi ya? Ya, itu bidik misi. Mantap. Ya, jadi buat kalian yang pengen juga dapat UKT golongan 0 alias pakai KIPK kuliah, nanti simak ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Oke, itu tentang UKT ya, Kak. Tapi Kak Izin di sana udah nggak masih offline atau online di sana? Sekarang sih sementara masih online ya gitu. Masih online ya? Oke, siap. Nah, itu tentang biaya ini ya, biaya kuliahnya, tentang UKT. Nah, kalau masalah biaya hidup, Kak Izin bisa menjelaskan? Kalau biaya hidup sih di Bandung ya relatif gitu, sedang-sedang saja gitu sebenarnya. Oke. Terus juga tergantung kitanya sih, kembali lagi gitu. Kita bisa milih mau hidup sederhana atau bermewah-mewahan. Kalau sederhana ya kayak kosan, kayak makan ya kita sederhana aja gitu, pilih yang murah. Kalau mau mewah-mewahan ya terserah kalian gitu. Oke. Tergantung banyaknya uang kalian. Gitu sih. Itu kosan berapa di sana di Polban? Bervariasi sih. Dari 300.000 juga ada yang murah gitu. Cuman kita tahu lah gitu, pasti kamar mandinya di luar gitu, bebas lah. Oh, kalau Kak Aizin udah ngekos juga belum di sana? Belum sih, belum. Karena masih online jadi masih di sini ya? Ya gitu sih. Oke. Siap. Itu tentang biaya ini ya, biaya berarti kalau untuk biaya hidup kalau misalnya 300 berarti 1 jutaan cukup ya per bulannya ya. Kalau misalnya udah di sana, udah di Bandung ya. Pinter-pinter kita ngatur uang. Bener. Mau kalian mau lebih mahal silahkan, mau lebih murah ya silahkan gitu ya. Gimana kaliannya aja, gaya hidupnya mau ngikut kayak gimana kalian gitu ya. Oke. Buat itu tentang biaya, ada tambahan lagi tentang biaya Kak? Mungkin gitu sih, kayak buat kosan, buat makan palingnya. Makan nggak ada lagi ya? Ya nggak ada sih. Karena kalau biaya kuliah negeri itu memang mudah sekali ya untuk menjelaskannya memakai sistem UKT. Jadi ya sistem UKT itu kan uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu yang namanya tunggal berarti kan 1 ya. Jadi kita bayar 1 kali di awal semester sampai akhir semester itu nggak ada bayaran lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian dapat UKT yang golongan pertama yang 500.000 dan kalian selesai kuliah selama 3 tahun dan D3 ya? Ya, D3. 3 tahun berarti ya 5 kali 6 ya 5 kali, iya benar 5 kali 6 berarti kalian cuma ngeluarin uang 3 jutaan rupiah aja gitu ya selama kalian kuliah gitu ya.
lebih murah daripada cicilan motor kalian gitu. Oke, itu ya tentang biaya kuliah. Iya. Nah, itu kenapa bisa ada terjadi golongan-golongan kayak gitu? Kak Aizin bisa menjelaskan? Ya mungkin karena tergantung apa ya, tergantung penghasilan orang tua juga sih. Soalnya kan pas pertama kali kita daftar, kita juga kan disuruh buat nyantumin apa ya, gaji orang tua kita gitu per bulan bersihnya gitu. Sama sebagai buktinya itu kayak slip gaji orang tua kayak gitu. Nah dari situ mungkin bisa digolongkan oleh perguruan tinggi kitanya gitu. Oke. Kalau jalur masuknya berpengaruh nggak sih? Kan ada beberapa sebagian besar kampus yang kalau jalur mandiri itu lebih mahal biasanya. Oh, kalau di Polban sih enggak. Jadi semua jalur sama aja. Mau mandiri ataupun tes tulis ataupun jalur raport, setahu saya tuh sama gitu, nggak ada uang pangkal kan gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh bagus ya, mantap ya. Soalnya beberapa kampus semenjak apa ya 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini menggunakan biaya pangkal buat yang jalur mandiri. Tapi kalau Polban enggak ya? Enggak, sama aja sih. Oke sip, mantap. Itu ya. Jadi jalur masuk nggak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh hanya pendapatan orang tua kalian. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Kalau misalnya pendapatan orang tua kalian itu misalnya sebulan tuh slip gajinya misalnya 5 juta gitu kan. Terus dikurangi biaya listrik, biaya adik, biaya istri, biaya kakak dan lain sebagainya. Misalnya ada sisa tinggal 2 juta ya. Kemungkinan UKT kalian tuh ya sekitar 2 juta atau 1 jutaan gitulah, 1 menuju 2 juta gitulah, pokoknya nggak bakalan lebih dari itu biasanya kayak gitu. Yang penting kalian ngasih datanya yang benar gitu, jangan sampai kalian disuruh motoin slip gaji malah motoin tembok gitu ya, malah motoin pintu kayak gitu. Soalnya ada juga mahasiswa yang nakal yang nggak mau ribet gitu ya. Oke, itu ya adik-adik tentang biaya kuliah. Kita masuk ke ada biaya, ada solusi. Nah solusinya kan beasiswa, termasuk yang didapatkan sama Kak Aizin itu tentang KIPK atau pengganti dari bidik misi. Gimana Kak bisa dapat beasiswa itu? Buat KIPK ya, itu bisa didapetin sebelum kita masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi pas mau daftar juga kan daftar tes kayak SBMPTN gitu kan, mandiri. Kalau misalkan kita sudah daftar KIP dan terverifikasi, jadi gratis gitu daftarnya teh. Terus kalau buat ngedapetinnya sih yang paling berpengaruh itu bagi teman-teman gitu ya yang udah punya kartu Indonesia Pintar, itu peluangnya lebih besar gitu dibanding teman-teman yang lainnya. Soalnya kan pada dasarnya udah dapat gitu kartu. Terus juga mungkin kalau yang belum punya dapat itu ya kartu Indonesia Pintar pas SMA-nya, bisa pakai surat keterangan tidak mampu gitu dari desa kayak gitu sih. Terus ya dengan dibuktikan sama gaji orang tua juga yang taraf tidak mampu kayak gitu. Oh berarti kemungkinan lebih besarnya ketika kalau masih SMA kan namanya KIP ya? Ya KIP. Pas mau kuliah baru tambahin K ya? Ya betul. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dari SMA-nya udah dapat KIP-nya lebih mudah ya, maksudnya peluangnya lebih gede lah. Lebih gede peluangnya. Yeah. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan modal SKTM juga bisa ya? Bisa. Oh oke siap. Nah itu fasilitasnya apa aja Kak dari beasiswa itu? Yang pertama ya UKT kita nol, gak bayaran selama kuliah lah gitu, kuliah full gitu, no bayaran lah intinya mah. Terus ditambah juga ada uang sakunya gitu. Tiap semester lah, tiap semester sekali. Kalau di angkatan sekarang 2020 saya gitu 4.200.000 gitu nominalnya. 4.200.000 dibayarkan tiap awal atau tiap akhir? Tiap awal semester. Tiap awal semester ya? Wah enak juga ya. Soalnya ada kampus juga yang malah di akhir gitu kan. Iya. Oh ini tiap awal ya? Iya kalau di kampus saya sih awal gitu. Kayak sekarang ini ajaran baru gitu misalkan bulan September. Nah biasanya turunnya tuh ya pertengahan September gitu. Kalau enggak paling lambat lah Oktober gitu. Oh oke. Itu tentang ada fasilitas lagi? Udah itu aja ya, uang saku sama potongan UKT? Iya sih segitu, cuman mungkin ya di kampus pasti ada forumnya lah ya, forum penerima beasiswanya. Ya di situ mungkin kita bisa berkembang gitu. Oh iya karena nggak mungkin juga gitu ya negara ngasih uang tanpa pengembangan lebih kepada anaknya gitu, cuma ngasih duit aja gitu kan enggak ya? Oke itu ya tentang beasiswa bidik misi atau KIPK. Ada beasiswa lain nggak? Sama sih seperti beasiswa di perguruan tinggi lain gitu, kayak yang
apa ya, kayak dari bank, Jarum, itu kan udah familiar lah. Cuman kalau di Polban tuh banyak beasiswa dari itu apa, perusahaan-perusahaan kayak PT Chandra Asri kayak gitu. Terus juga ya sih itu yang paling bergengsi ya di Polban. Terus banyak juga beasiswa dari alumni-alumninya gitu. Misalkan alumni angkatan 2013 gitu, ngadain beasiswa. Oke. Iya, yang udah kerja lah gitu. Banyak sih Siap. kayak gitu. Oke. Jadi itu tentang beasiswa, berarti yang dikatakan Kak Izin ini beasiswa yang tadi disebutkan itu beasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa ya. Iya. Dan nyatanya memang beasiswa setelah menjadi mahasiswa itu lebih banyak ketimbang sebelum. Kalau sebelum mah paling ya itu tadi ya, KIPK itu bidik misi, dan kemungkinan kalian untuk mendapatkan bidik misi atau KIPK ini kemungkinannya sangat kecil karena saingannya itu bisa dengan ratusan ribu bahkan jutaan orang gitu ya. Nah, tapi sedangkan kalau kalian mengikuti beasiswa setelah menjadi mahasiswa itu saingannya dikit, dan kemungkinan kalian mendapatkan beasiswa itu ya bisa aja karena beasiswanya banyak, masa sih dari satu beasiswa yang kalian ajukan nggak dapat satupun kayak gitu. Dan juga beasiswa ketika menjadi mahasiswa itu tidak selalu untuk orang-orang yang pintar ya kayak, tapi orang-orang yang mau gitu ya. Kadang kan orang pintar juga karena dia malas juga, sibuk juga atau gimana gitu ya. Udahlah gak usah mikirin duit misalnya, yang penting ya udah yang mau mah ya mau aja silakan. Cuma perlu digaris bawahi gitu ya, untuk beasiswa ini kalau misalnya kalian memang berasal dari keluarga yang mampu ya udahlah gak usah bawa-bawa beasiswa, ngapain gitu ya. Khawatir gitu ya kalau misalnya kalian memanipulasi data, itu tidak barokah lah, tidak barokah buat perkuliahan kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang berasal dari keluarga yang memang kurang mampu, tadi contohnya misalnya harusnya foto rumah kita malah foto tetangga gitu, dan manipulasi data-data lainnya harusnya rekening listrik kita malah rekening tetangga, nah gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian memang cukup mampu ya gak usah lah khawatir itu mengambil hak orang yang tidak mampu kayak gitu. Oke, itu Kak tentang beasiswa. Lanjut kita, atau ada lagi tambah tentang beasiswa? Ya cukup sih buat beasiswa mah ya. Yang penting kalian daftar aja gitu. Kalau udah daftar mah mau dapet mau enggak ya itu kan urusan yang nyeleksi gitu, ya, urusan gitu. Keberuntungan nasib kalian juga gitu ya. Oke, siap, itu tentang beasiswa. Kita masuk ke jalur masuk. Ada jalur masuk apa aja? Kalau buat di Politeknik ya, itu ada jalur khusus. Di Politeknik itu ada SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, ada juga SNMPN, seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Ya itu kayak setara sama SNMPTN. Kalau SNPN mah, kalau SBMPTN ya setara sama SBMPN. Dan juga kalau mau masuk Polban tuh bisa jalur SNMPTN, SBMPTN juga sih. Jadi total ada 5 jalur gitu buat masuk Polban. Oke. Nah itu Kak Izin sendiri masuk jalur mana? Alhamdulillah dulu masuk jalur SNMPN. Lewat jalur lapor ya? Ya bener. Oke. Nah gimana tuh tips sama triknya biar keterima jalur itu? Apa ya? Buat jalur rapot waktu itu sih sedikit sih buat kuotanya tuh buat masuk jalur rapot waktu itu di jurusan teknik kimia gitu. Kalau nggak salah ya nggak nyampe puluhan, belasan. Alhamdulillah sih bisa lolos gitu. Kalau tipsnya apa ya? Kalau nilai rapot sih emang teman-teman saya juga sih nggak pada gede-gede gitu. Cuman mungkin ya sertifikat yang paling berpengaruh gitu buat lulus di jalur ini mah. Soalnya ada juga ya teman saya yang daftar nilainya juga gede-gede gitu, cuman sertifikatnya kurang gitu, juga lolos gitu. Kayaknya sertifikat sih yang lebih berpengaruh untuk jalur ini. Oke. Dan sertifikat itu memang ya maksudnya berarti kalaupun kalian punya nilainya yang lebih gede tanpa sertifikat tuh kurang menyokong berarti. Iya, kurang juga.
Oh, oke itu ya buat kalian yang soalnya enak kalau misalnya kalian keterima lewat jalur seleksi raport itu. Jadi kalian gak perlu ribet daftar-daftar lagi, gak perlu ribet-ribet kesana kemari lagi gitu. Cukup ngupload raport aja gitu, sekolah yang ngurusin gitu ya. Selesai, tinggal nunggu selesai. Udah gitu masuk gitu ya. Ya itu ya tentang seleksi jalur raport di Polban. Nah, setelah jalur masuk kita masuk ke pertanyaan tentang kenapa Kak memilih jurusan ini. Pada dasarnya sih mungkin karena dulu saya kurang literasi ataupun kurang mengeksplor jauh gitu tentang jurusan. Pada dasarnya pas dulu di SMA di MAN 3 gitu. Basicnya sih suka sama kimia gitu kan. Oke. Dan pikiran saya ya cari aja sih jurusan yang berbau-bau kimia gitu. Dan pengen teknik gitu kan. Keren nih gitu teknik Ya. Ya udah pilih jurusan teknik kimia gitu. Itu sih alasan awalnya. Cuma sekarang setelah masuk ya baru tahu gitu bahwa banyak jurusan yang memiliki dasar ilmu kimia, kayak kan ada teknik kimia, kimia murni, analis kimia, ada juga pendidikan kimia gitu kan. Dan teknik kimia itu emang dasarnya belajar kimia, cuman setelah sekarang kuliah gitu yang dirasain malah lebih banyak fisika sama matematikanya gitu. Oh gitu ya? Iya. Karena teknik sih ya, kalau Ya, teknik dasarnya itu emang biasanya hitungan ya. Oke. Jadi karena kalau misalnya Kak izin memutar waktu lebih disarankan yang suka kimia nih, misalnya anak-anak yang suka kimia juga lebih disarankan ke jurusan mana? Lebih ke kimia murni atau analis kimia sih. Kalau gitu. yang udah yang suka kimia banget gitu. Soalnya kan ya. Kalau kimia murni kita emang belajar kimia, materi kimia di SMA itu pasti kepake semua. Cuman kita lebih dalam lagi mungkin ya, karena tujuannya itu buat bisa menemukan penemuan baru gitulah dalam bidang kimia kayak gitu. Kalau analisnya mah ya lebih ke menganalisis sih, lebih ke berbicara tentang metode kita dalam ya bagaimana sih gitu membuat produk ini teh supaya efisien, efektif dan ya yang lainnya gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau pendidikan kimia mah jadi guru, jadi guru cuma kimia. yang lebih suka ya ajar lah. Ajar gitu ya. Jadi kalian dari sekian kimia mau yang mana gitu ya. Nah, berarti ini kan kita menyangkut pembelajaran selama kuliah nih. Emang apa aja sih yang dipelajari selama kuliah tuh? Selama kuliah sekarang sih kurang lebih ya sekarang 2 semester gitu kan. Mungkin kalau semester awal-awal, semester pertama itu ya nggak jauh sih, cuman belajar mata kuliah umum kayak pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Terus juga sama ilmu-ilmu dasar, ilmu kimia kayak gitu. Dan pas sekarang kemarin semester 2 udah mulai ke mata kuliah yang menjurus ke teknik kimia kayak gitu. Contohnya sih seperti neraca massa, termodinamika, itu mempelajari tentang proses kan kita teknik kimia ya, jadi jurusannya itu bertujuan untuk gimana sih gitu kan membentuk ataupun menghasilkan produk baru dari bahan mentah menjadi produk yang baru yang berdaya guna gitu, cuman dalam cakupan luas gitu, maksudnya luas tuh produknya besar gitu, skala pabrik lah gitu. Kalau analis mah kan ya di lab aja kayak gitu kan, kayak gitu sih. Oke. Nah, Kak Aizin setelah masuk jurusan ini, apakah merasa tercemplung atau emang ya udahlah ini udah passion saya, gimana? Merasa salah jurusan nggak? Enggak sih, kalau salah jurusan enggak ya? Enggak salah banget. Enggak salah banget ya. Kecuali kalau misalnya keluar melenceng jauh dari kimia mungkin ya. Ya itu mungkin emang salah. Tapi sekarang sih ya udah jalanin aja lah gitu. Ya. Udah. Oke, nanggung juga ya. 2 tahun lagi bagi mahasiswa mah tuh dikit banget ya 2 tahun tuh kayak 2 bulan apa ya gitu ya. Oke, gitu ya tentang jurusan teknik kimia belajarnya apa aja tadi yang disebutkan Kak Aizin. Kita sekarang masuk ke sesi tanya tentang yang diinginkan orang tua juga. Pasti orang tua tuh nanya,
kamu kalau ngambil jurusan ini nanti ke depannya mau gimana, mau jadi apa kamu gitu kan. Nah Arya Benar. rencana karir lah, kalau kita ngambil jurusan ini kayak gimana rencana karirnya. Ya, sebelumnya sih mau bahas ini dulu ya. Dulu waktu pas di Alia di SMA lolos juga sih di pendidikan kimia nih. Oh iya. Pendidikan kimia Ternyata. UIN Bandung. Wih. UIN Bandung. Dan ngasih kabar sih ke orang tua pasti. Heeh. Nah, ini di Polban Teknik Kimia di UIN Bandung pendidikan kimia, dan orang tua sih nggak lebih condong ke ini ya, ke teknik kimia. Soalnya kan itu pendidikan katanya. Ya udah lebih baik di teknik kimia kayak gitu kan. Karena ya saya juga sih emang condong ke situ karena buat kedepannya karirnya ingin kerja di pabrik yang kayak Pertamina yang ya itu kan BUMN ya, di bawah BUMN kayak gitu. Dan juga skala pabrik lah gitu. Contoh-contoh kan sekarang udah mulai banyak pabrik juga gitu, dan berbau-bau teknik kimia kayak Pertamina tadi. Terus juga ada ya perminyakan, pertambangan kan itu juga berbau-bau teknik kimia kayak gitu sih. Jadi si prospeknya luas lah buat jurusan teknik kimia mah kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi lebih memilih itu daripada keguruan berarti ya. Iya benar. Kalau tapi sebenarnya bisa juga nggak sih jadi guru kalau ada profesi keguruan, bukannya 1 tahun bisa nggak sih? Bisa aja sih kalau misalkan kita lanjut pendidikan gitu. Nah itu buat masuk ke keguruan bisa aja. Bisa aja kan? Bisa aja nantinya jadi guru. Gitu. Soalnya kalau misalnya kalian ngambilnya emang langsung dari awal fokus keguruan, malah nggak bisa ya jadi ke tekniknya, harus kuliah lagi dari nol ya. Nggak bisa, kalau keguruan bisa. Iya kalau teknik kita ngambilnya teknik dulu terus nanti ngambil profesi keguruan bisa itu ya, biasanya 1 tahun 2 tahun gitu ya, kuliah laginya gitu, nggak mulai dari nol lagi gitu kayak gitu. Oke, itu tentang ini ya rencana karir. Jadi buat kalian-kalian yang pengen ini yang karirnya pengen di industri kimia gitu kan, industri kimia, karena biasanya nih kalau ngomongin industri kimia masyarakat umum taunya cuma obat-obatan aja ya kan, biasanya tahu, padahal industri kimia tuh luas banget gitu ya, termasuk minyak ya, kayak yang tadi Kak Aizin sebutin kayak Pertamina itu termasuk industri kimia juga kan ya. Iya benar. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang menyukai industri kimia ya silahkan. Jadi industri itu luasnya, nggak cuma tentang obat-obatan aja kayak gitu. Kalau misalnya kita ngebahas tentang industri kimia di video kali ini, wah waktu 1 jam gak bakalan cukup gitu ya adik-adik. Oke, itu Kak tentang rencana karirnya ya. Kita masuk ke sesi bebas. Kak Aizin mau nyampaikan apa ke adik-adik, saran atau kritik atau apalah, bebas silahkan. Bebas aja. Statement gitu ya. Iya, statement. Closing statement gitu ya. Apa? Buat teman-teman ya semua yang nonton video ini mungkin ya, sekarang waktunya kalian buat terus berjuang ya, bagi yang ya memiliki cita-cita untuk masuk perguruan tinggi, cita-cita yang apa ya, yang orang tua kalian harapkan. Ya intinya jangan patah semangat, jangan terlena dengan segala keadaan. Apalagi keadaan sekarang ya, wabah gitu kan. Pokoknya intinya mah kalau zaman sekarang jaga dulu kesehatannya. Banyak waktu bisa dipakai buat belajar karena saingan kalian tuh bukan di daerah kalian doang gitu. Luas banget, bukan hanya di Indonesia. Kalau kalian ingin berkembang jauh gitu kan, kayak gitu sih. Mungkin buat kalian yang mengincar salah satu jalur, baik itu SN maupun SB gitu kan, ya kalian harus pahami lah gitu, pahami segala persyaratannya. Terus juga perjuangin nilai kalian dan berbanyaklah berprestasi selama sekolah gitu kalau yang ingin masuk jalur nilai rapot. Dan yang ingin mengejar SBMPTN, dari sekarang belajar gitu, mulai belajar. Karena yang saya rasakan, saya juga berpengalaman gagal di SNMPTN, gagal SBMPTN, gagal mandiri ITB, UI, itu karena saingannya berat-berat gitu. Masya Allah. Terus juga apa ya, introspeksi diri, persiapannya juga kurang kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang mengincar univ-univ ternama dan juga ingin masuk jalur tadi gitu, belajar dari sekarang.
jangan patah semangat, terus berjuang, gagal coba lagi kayak gitu. Cukup. Oke, siap. Nah, kakak tanggapi mengenai pernyataannya Kak Izin ini. Pertama, tadi sangat setuju mengenai pernyataan saingan kalian tuh bukan cuma sekolah kalian doang. Udah, pernyataan ini paling harus ditekankan menurut saya. Apalagi buat kalian-kalian yang merasa juara umum, juara kelas, juara olimpiade, juara ini, juara itu. Kalian tuh biasanya merasa, wah, aku tuh pasti pinter, gak mungkin lah aku ditolak di kampus ini, gak mungkin lah gitu kan. Padahal kalian tuh cuma pinter cuma segitu doang, sesekolah doang, sekabupaten doang. Ini se-Indonesia gitu ya. Jadi belum tentu ketika kalian diadukan se-Indonesia kalian menang gitu. Jangan langsung, karena bukan berarti kakak bukan berarti mendoakan ya, tapi memang biasanya dari tahun ke tahun selalu ada orang yang terlihat berprestasi ketika SMA, malah ketika tes perguruan tinggi negerinya malah biasa-biasa aja, malah kalah sama orang yang biasa-biasa gitu ya. Bukan mendoakan, tapi kalian bisa cek sendiri kakak-kakak kelas kalian mungkin gitu ya. Biasanya kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu tadi karena dia merasa dia paling pintar atau dia paling bisa gitu, padahal mah itu cuma sekolah doang gitu, sesekolah doang. Kayak ini kan se-Indonesia gitu ya. Itu yang pertama tadi, yang sadar diri. Yang kedua tentang belajar SBMPTN, seperti yang Kak Aizin sendiri sebutkan tadi, udah berjuang ini itu. Kenapa SBMPTN harus dipelajari? Tidak, karena soal-soalnya itu biasanya berbeda ya Kak. Iya, bervariasi daripada yang ketika kalian belajar di sekolah gitu ya. Jauh banget. Jauh banget. Oke, itu ya benar, bisa dikatakan jauh banget. Kenapa sih kok bisa beda gitu ya? Ya kalau misalnya kalian penasaran, silahkan kalian beli atau pinjem buku SBMPTN dan kalian pelajari sendiri gimana bedanya soal-soal itu gitu ya. Kok bisa beda Kak? Gitu kan ya, karena memang sekolah itu hanya mewajibkan mengantarkan murid itu sampai senam PTN aja. Kalau kalian mau ikut SBMPTN atau mandiri ya udah, itu bebas, tapi sekolah enggak ini. Makanya kenapa senam PTN itu didaftarkannya sama sekolah. Kalau SBMPTN sama mandiri kan itu ya terserah kalian mau daftar mau enggak, ya bebas, enggak berpengaruh sama sekolah gitu ya. Ya makanya silakan kalian belajar, sering-sering ikut SBMPTN, karena ya tadi itu biar kalian juga tahu kalian tuh sebenarnya posisinya keberapa gitu. Dengan nilai kalian tuh kalian cocoknya di kampus mana, jurusan apa, kayak gitu ya Kak Izin. Ya, ada tambahan lagi nggak? Ya mungkin kalau buat latihan soal SBMPTN gitu sekarang banyak lah ya. Iya, online juga ya. Banyak. Apalagi di yang pengguna Instagram nih, suka banyak TO-TO online kayak gitu nih. Mungkin dengan belajar latihan-latihan soal SBMPTN, teman-teman bisa bisa tahu gitu variasi soal tuh kayak gimana, dan semakin kita banyak latihan soal, semakin mudah kita mengerjakan soal di ujian nanti kayak gitu sih. Setuju, benar-benar. Nah itu ya, jadi kalian jangan merasa bisa lah, jangan merasa pinter dulu gitu ya, bahkan yang juara 1 tryout SBM aja belum tentu dia keterima di universitas dan jurusan yang dia inginkan, kayak gitu ya adik-adik. Pokoknya intinya kalian jangan merasa berbangga diri dulu, tetap harus merasa kalian tuh tetap bodoh gitu. Jadi biar kalian terus belajar. Kalau kalian udah merasa pinter mah kalian kayaknya nggak bakalan punya motivasi lebih ya, kayak gitu. Oke, Kak Aizin ada tambahan lagi? Tadi nyinggung sih. Jadi jangan merasa pintar, tapi kalian harus pintar merasa gitu. Cocok. Harus pintar merasa gitu. Posisi kalian tuh ya istilahnya realistis lah ya. Memposisikan diri gitu. Kita tuh masih kurang, kita harus terus berjuang kayak gitu. Betul, cocok. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Oke, sip. Itu aja ya Kak yang disampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini, dan buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti kakak carikan pematerinya. Atau kalian pengen siapa pematerinya, nanti kakak coba kontak dia. Sekali lagi terima kasih Kak Aizin sudah masuk ke kelas online kita kali ini. Sampai jumpa lagi adik-adik di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.